Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farasya Putra dengan NPM 2017051087 dari kelas C. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah teori bahasa dan otomata, saya akan menjelaskan tentang pushdown otomata atau yang disingkat PDA. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu definisi PDA, lalu jenis transisi PDA, lalu yang ketiga definisi formal, dan yang terakhir komponen PDA. Untuk definisi PDA, PDA merupakan mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack, sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. Lalu PDA bisa pula kita anggap sebagai FSA yang dilengkapi stack. Sebuah PDA yang menerima suatu input selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada stack. Kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat akan dinyatakan dengan state dan stack. Lalu untuk jenis-jenisnya, terdapat dua jenis pada PDA. Yang pertama, transisi yang memakai suatu simbol input. Bergantung pada simbol input, simbol pada top stack dan stack, terdapat sejumlah pilihan yang mungkin. Transisi setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol satu atau beberapa atau kosong untuk mengganti simbol pada top stack. Transisi penggantian simbol pada top stack bisa berupa push untuk satu atau beberapa simbol, bisa berupa pop untuk simbol kosong. Lalu transisi setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Lalu yang kedua disebut transisi epsilon, mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca simbol input. Lalu untuk definisi formalnya, sebuah PDA dinyatakan dalam 7 tupel. Di mana M sama dengan Q, lalu sigma 2, lalu delta S Fz, di mana Q merupakan himpunan state, lalu sigma merupakan himpunan simbol input, lalu 2 merupakan simbol-simbol tumpukan atau stack, lalu delta merupakan fungsi transisi, lalu S merupakan state awal, di mana F himpunan anggota Q, lalu F himpunan final state, di mana F himpunan anggota Q, lalu Z yang merupakan simbol awal tumpukan atau top of stack, di mana Z himpunan anggota R yang anggota 2. Lalu di sini terdapat komponen PDA dimulai dari input menuju finite state control lalu menuju stack, dimana mengapa kita menuju stack, karena kita akan mengecek berapa banyak tumpukan yang ada pada finite state control. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke bagian accept atau reject. Dengan catatan, finite state control akan membaca input satu simbol pada suatu waktu. Sebagai contoh, jika diketahui bahasa sebagai berikut, L sama dengan W S dollar WR, W himpunan sebagian ABCD asterik, di mana sigma sama dengan ABCD S dollar. Lalu pushdown otomata akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Sebuah word dibaca dari kiri ke kanan, lalu sebuah otomata memiliki dua buah state. State yang pertama menyimpan bagian pertama dari word, lalu state yang kedua mengecek bagian kedua dari word. Lalu untuk langkah-langkahnya,
state yang pertama, selama simbol $$ belum dibaca, masukkan push simbol kapital untuk setiap simbol yang dibaca ke dalam stack, seperti A menjadi A kapital, B menjadi B kapital, dan seterusnya. Jika simbol $$ dibaca, maka stack tidak terjadi perubahan dan akan berpindah ke state 2. Untuk state 2, lakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca, apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas. Jika ada, simbol kapital ini harus dihapus dari stack teratas. Lalu jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack tidak ada kesesuaian, maka tidak terjadi transisi. Pushdown automata akan melakukan block dan word tidak bisa diterima. Jika pada state 2 selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack teratas, maka simbol terbawah dari stack akan dihapus dan pushdown automata akan menerima word tersebut ketika stack telah kosong. Untuk contohnya, PDA untuk menerima language L sama dengan WCWR, W dalam 0 plus 1 asterik dengan empty stack adalah sebagai berikut. M sama dengan Q1 Q2 01C MBH delta Q1M himpunan kosong, di mana delta didefinisikan sebagai delta Q1 delta dalam kurung Q1 0M sama dengan Q1 BM. Lalu yang kedua, delta Q1 dalam kurung Q1 0B sama dengan Q1 BB. Lalu yang ketiga, delta dalam kurung Q1 0H sama dengan Q1 BH, sampai yang ke-12 atau yang terakhir, delta dalam kurung Q2 1H sama dengan Q2 himpunan sebagian. Lalu untuk diagram transisi untuk PD tersebut, kita mulai dari Q1, dia akan mentransisikan dirinya sendiri ke Q1 jika terdapat 0 M BM, 0 B BB, 0 H BH, 1 M HM, 1 BHB, 1 H HH. Lalu dari Q1 jika dapat bertransmisi ke Q2 jika terdapat C MM, C BB, C HH. Untuk Q2 nya dapat bertransmisi ke dirinya sendiri jika dapat 0 B epsilon, 1 H epsilon, lalu epsilon M epsilon. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.